Allah, sedangkan berjamaah adalah contoh Rasulullah Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Alhamdulillah bapak-bapak semuanya bersyukur kepada Allah. Allah telah berikan kita banyak nikmat. Nikmat banyak yang Allah berikan kepada kita. Nikmat rumah, nikmat harta, nikmat keluarga katanya. Nikmat kesenangan katanya. Semua Allah berikan kepada kita. Tetapi itu semua tidak akan bisa kita bawa dalam kubur. Apa yang dibawa dalam kubur? Hanya iman dan amal. Masya Allah. Hari mulia, orang yang hidup di dunia ini dalam ketaatan kepada Allah SWT, maka dia hakikatnya orang yang sukses. Mati dalam keadaan sukses nanti. Di kubur dia sukses. Di akhirat dibangkitkan dalam keadaan sukses, sehingga masuk surganya Allah SWT, mendapatkan kenikmatan yang tiada hingga. Tetapi orang di dunia ini hidupnya dalam ingkar kepada Allah SWT, tidak taat kepada Allah SWT, tidak ikut contoh Rasulullah SAW, maka hakikatnya dia itu orang yang gagal. Maka dia akan mati dalam kegagalan. Di kubur dia akan mendapat kegagalan, dan di akhirat akan dimasukkan ke nerakanya Allah SWT, gagal selama-lamanya. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Hari mulia, dalam satu mafhum hadis dikatakan nanti di akhirat ketika semua manusia sudah masuk dalam nerakanya Allah, semua yang taat sudah masuk dalam surganya Allah, maka Allah perintahkan malaikat untuk mencari lagi di dasar neraka ini orang yang masih dalam hatinya itu seperti iman. Maka malaikat mencari, dilihatlah ada cahaya iman di dalam dada-dada manusia yang sudah hitam legam. Maka diambillah manusia yang hitam ini dari arang ini oleh malaikat ini dan dimasukkan ke sungai hayat, sungai kehidupan. Maka seketika juga itu manusia hidup kembali seperti dicuci, hitam kelam menjadi bersih, berseri. Maka dikatakan malaikat atas perintah Allah, silakan kamu masuk ke dalam surgamu. Dia berkata, wahai malaikat, masih ada surga untukku? Kata malaikat, surgamu 10 kali lipat dunia. Maka itulah berharganya iman. Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, orang yang mendekati kematian dia mampu ucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, hatinya meyakininya, maka wajib baginya surga.
satu riwayat dikatakan ketika Nabi dan rombongan sahabat pulang dari salah satu jihad, ya, Nabi berjalan dalam panas terik. Nabi melihat ada pepohonan yang terpisah, maka Nabi memilih satu pohon untuk beristirahat. Begitupun sahabat yang lain. Nabi duduk beristirahat, digantungkan pedang Nabi, angin menghirup Nabi sehingga Nabi ngantuk, ya, tertidurlah Nabi. Maka yang mulia, dari kejauhan ada Arab Badui, orang kafir yang belum masuk Islam, melihat itu Nabi, masyarakat menghampirilah, mengenap-enap mendekati Nabi yang sedang tertidur. Sahabat semua tertidur juga, maka diambillah pelan-pelan pedang Nabi, maka dihunuskan pedang ini kepada Nabi. Nabi terbangun. Orang kafir ini tanya, orang Yahudi ini tanya, siapa sekarang yang akan menyelamatkan kamu? Maka Nabi berkatakan, Allah. Maka mendengar kata-kata ini, orang Arab Badui ini bergetar tangannya. Nabi berkatakan lagi, Allah. Ketika 3 kali Nabi berkatakan Allah, pedang terjatuh. Maka berbalik posisi, sekarang Nabi menodongkan pedangnya ke orang kafir ini. Sekarang siapa yang akan menyelamatkan kamu? Maka Nabi orang kafir katakan, tidak ada sebaik-baik penyelamat selain engkau. Maka dimulia, Nabi membiarkan orang ini mengucapkan kalimat syahadat sehingga masuk Islam. Mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya, orang yang sholat berjamaah, sholat sunat atau sholat wajib berjamaah, maka sholat memberikan pahala 27 derajat pahalanya. Oh. Ngarit baik. Masya Allah. Hadirin mulia, dan satu riwayat dikatakan ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah SWT, ya Allah, untuk apa engkau ciptakan neraka dan untuk apa engkau ciptakan surga? Masya Allah. Allah tanya seperti ini, maka Allah berfirman, wahai Musa, sekarang engkau pergi buka ladang tanam gandum. Nah, Nabi Musa alaihissalam tidak bertanya lagi, membuat satu ladang gandum, dicangkulnya, ditanamnya benih, diurusnya sebulan, 2 bulan.